Berbicara masalah pengharapan, kita tahu bahwa pengharapan itu adalah satu hal yang sangat esensi buat jiwa manusia. Dan ada banyak orang di dunia ini yang pada hari-hari ini mereka tidak saja galau, tetapi mereka pada waktu galau mereka putus harapan, dan kemudian pada waktu putus harapan akhirnya tidak sedikit daripada orang-orang itu yang kemudian memilih untuk membuat keputusan yang salah dengan cara mengakhiri hidupnya. Nah, apa kata firman Tuhan sebenarnya berbicara tentang harapan? Roma pasal yang kelima, kita melihat bersama-sama daripada ayat yang kelima. Dan di sini firman Tuhan dengan jelas berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, ini pengharapan macam apakah pemirsa sekalian? Kita tahu bahwa pengharapan ini berbicara tentang berharap kepada Kristus. Yang percaya katakan amin. Kita tahu bahwa firman Tuhan di ayat yang lain berbicara bahwa janganlah kamu berharap kepada manusia. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan sudah tahu bahwa manusia ini penuh dengan keterbatasan. Hari ini seseorang bisa berjanji kepada saudara, tetapi kemudian misalnya pada waktu dia lagi memerlukan sesuatu, membutuhkan sesuatu, dia bisa ngomong yang sangat manis kepada saudara. Pada waktu dia mau sesuatu yang ada, yang Anda punya, dia bisa memberikan bujuk rayu dengan berbagai macam upaya yang luar biasa, hebat, fantastis sekali. Tetapi kemudian pada waktu dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, kemudian dia mulai berpikir ulang, kayaknya kok saya rugi kalau saya harus memberikan apa yang menjadi janji saya. Maka di sana kita tahu bahwa namanya manusia seringkali mungkin apakah sengaja ataupun tidak, kemudian manusia dengan mudah mengingkari daripada apa yang dia janjikan. Nah, ini makanya apa yang firman Tuhan katakan, janganlah pernah berharap pada manusia, karena terkutuklah kata firman Tuhan orang yang mengandalkan manusia. Tetapi firman Tuhan juga berkata, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Yang mau mengandalkan Tuhan, berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini dikatakan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah. Kita tahu betapa besar kasih daripada Allah Bapa kepada dunia ini. Satu hal yang keren, setiap kali kita melihat ada tim musik ini menyanyi, apalagi Barry tadi saya lihat ada John 3:16. Ya, saya percaya bahwa ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik sekali dari berbagai macam perbincangan yang ada. Ini yang saya dapat simpulkan. Tidak masalah apa yang menjadi pekerjaan Anda, karena bahkan pekerjaan yang paling rendah sekalipun, maaf ya, menjadi tukang sapu, tukang pel, asal di sana Anda menaruh rasa atau hal yang excellent dalam kehidupan Anda, dengan sapu dan pel itu nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tetapi ada banyak orang yang ada di posisi yang sangat tinggi dan belum tentu menjadi penyanyi atau musisi, tetapi mereka melakukan keputusan-keputusan yang salah, dan di sana rupanya di dalam kehidupan mereka gagal paham bahwa melalui posisi dan keputusan dan policy-policy yang mereka ambil, mereka gagal untuk memuliakan Tuhan. Demikian pemirsa sekalian ya. Jadi malam ini mari kita belajar bersama-sama sadari bahwa kita perlu untuk memuliakan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan Anda, kehidupan kita. Karena justru sekarang ini Tuhan lagi mencari sosok-sosok siapakah di antara kita semua untuk supaya yang namanya hope atau pengharapan, itu katakan hope. Katakan pengharapan. Dunia sedang mencari di manakah mereka dapat mendapatkan pengharapan itu. Dan ini yang saya bisa pikirkan. Pengharapan itu ibaratnya seperti satu tetes air segar di tengah-tengah padang gurun yang kering. Ya, jadi satu pengharapan yang manusia cari, dan apabila mereka bisa temukan melalui kehidupan Anda, melalui apapun yang Anda bisa ucapkan, katakan, lakukan, pikirkan, hal itu ibaratnya bagi kehidupan mereka adalah setetes air yang murni yang ada di tengah-tengah padang gurun. Dan Tuhan Yesus berkata, aku adalah air yang hidup. Dan firman Tuhan yang lain berkata bahwa lebih besar Ia yang ada di dalam diriku daripada Ia yang ada di dalam dunia ini. Jadi saya percaya dan berharap bahwa malam ini kita semua sangat diberkati oleh Tuhan. Amen. Kebetulan malam ini bahwa grup yang diangkat adalah para musisi dan juga para penyanyi. Tetapi sekali lagi, siapapun Anda di luar sana, apapun yang menjadi profesi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda, percayalah bahwa Tuhan bisa pakai lebih dahsyat lagi. Mulai hari ini, mari bersama-sama kita belajar untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar dalam kehidupan kita. Karena di sini dengan jelas dikatakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ada kabar baik bahwa Roh Kudus mau pakai Anda. Ya, apapun pekerjaan itu, apakah sebagai musisi,
Apakah sebagai penulis lagu, mungkin sebagai hamba Tuhan seperti kami, mungkin sebagai akuntan misalnya, atau misalnya menjadi pegawai negeri, atau menjadi bagian daripada pemerintahan, menjadi lapangan pekerjaan apapun juga, termasuk menjadi ibu rumah tangga sekalipun. Apapun yang Anda lakukan, nama Tuhan biarlah dipermuliakan melalui kehidupan Anda. Selama Anda memilih untuk membuat keputusan yang benar, percayalah bahwa nama Bapa di surga dipermuliakan. Anda tertantang? Siapa yang mau memuliakan Tuhan? Coba lihat tangannya. Haleluya. Bagaimana dengan Anda yang di rumah? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa untuk setiap pemirsa Good News, baik yang ada di Storehouse pada malam hari ini, ataupun mereka yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan bahwa kemuliaan-Mu Engkau hendak bagikan kepada setiap anak-anak-Mu. Dan biarlah mulai malam ini Tuhan, kami boleh sadar bahwa kemuliaan itu kami akan terima, supaya melalui setiap profesi kami, melalui setiap lini kehidupan yang Kau sudah percayakan, kami boleh menjadi saluran berkat, menjadi saluran pengharapan buat setiap orang, apabila terutama mereka yang tidak mengenal Engkau, ataupun mereka yang sedang memerlukan jawaban daripada hadirat-Mu Bapa. Kami berdoa dan berharap biar mereka yang lagi memerlukan pengharapan di luar sana, dengar baik-baik, Tuhan tidak meninggalkan Engkau. Sedalam-dalamnya Anda bisa jatuh dalam dosa, Anda bahkan memilih untuk hidup dalam dosa. Seperti Raja Daud katakan dalam kitab Mazmur, pada waktu aku membawa kasurku ke dalam dunia orang mati, ternyata terlebih dahulu Tuhan ada di sana. Tuhan ada di pihak saudara, dan apapun, separah apapun yang saudara pernah lakukan, Dia ternyata tidak bisa meninggalkan Anda. Karena begitu besar kasih Bapa kepada dirimu. Dan malam ini ada perjumpaan, dan saya berdoa biarlah melalui perjumpaan ini nama Bapa di surga itu dipermuliakan. Engkau dilawat oleh Tuhan, engkau adalah kekasih Tuhan, engkau adalah biji mata Tuhan. Tuhan terlalu cinta kepada engkau sehingga Dia korbankan dirinya melalui putra yang tunggal untuk datang ke dunia. Terimalah sekarang ini kasih daripada surga ada dalam kehidupanmu. Saya ucapkan bahwa hidupmu akan berubah. Dan tidak saja berubah, hidupmu akan berbuah lebat demi kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Apa yang engkau tidak bisa pikirkan, apa yang tidak bisa engkau rencanakan dalam kehidupanmu. Namun firman Tuhan berkata itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang dikasihi oleh Tuhan. Terima pemirsa sekalian, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga untuk setiap pemirsa yang ada di Storehouse, biarlah berkat Tuhan tercurah mulai malam ini, tercurah sampai selama-lamanya. Aku melakukan berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan bersama dengan kami semua katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan.